Oke, saya ulangi. Landasan hukumnya adalah konstitusi kita pasal 24 ayat 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Apa itu pengadilan agama? Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 merupakan undang-undang kekuasaan kehakiman yang terbaru, dan juga undang-undang spesifik membahas tentang peradilan agama, baik nomor 7 tahun 89 yang kemudian dirubah tahun 2006 dan dirubah kembali tahun 2009, menyatakan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Diperluas maknanya, orang-orang beragama Islam ini juga termasuk orang-orang yang menundukkan diri kepada hukum Islam. Saya sudah beri contoh dulu di pertemuan awal, tentang orang-orang yang tunduk pada aturan hukum Islam ini, seperti kalau ada seseorang non-Muslim, dia datang ke bukan ke pengadilan, dia datang ke bank, ingin buka rekening. Rekening di bank syariah itu menggunakan akad, kalau enggak wadiah, biasanya akad mudharabah. Nah, akad-akad syariah ini kan akad-akad dalam hukum Islam. Ketika seorang ingin buka rekening, pengen nabung di situ, maka secara tidak langsung ya dia sedang kita sebut sebagai penundukan diri kepada hukum Islam. Walaupun dia beragama Kristen misalnya. Kalau dia berkasus terkait dengan rekening tersebut, maka ia akan menyelesaikan konfliknya atau sengketanya itu di pengadilan agama, bukan di pengadilan negeri, di lingkungan peradilan agama, bukan di lingkungan peradilan umum. Kenapa? Karena dia disetarakan sebagai orang-orang yang beragama Islam. Artian ini tunduk pada aturan hukum Islam. Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Maksudnya undang-undang peradilan agama. Pasal 3A Undang-Undang Peradilan Agama juga ayat 1-nya memberikan kesempatan kepada peradilan agama agar dapat dibentuk suatu pengadilan khusus. Contohnya itu adalah pengadilan khusus itu adalah peradilan syariah di mana di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Di sana diterapkan aturan hukum Islam walaupun tidak sepenuhnya,
kita temukan nanti ada kekurangan-kekurangannya. Misalnya di sana kita dapatkan aturan hukum tentang perzinahan atau nanti juga mabuk, minuman khamar ya, minuman khamar, minuman keras itu yang memabukkan. Ada juga misalnya pasal kena orang yang kholwat. Kholwat itu berdua-duaan. Hati-hati ya. Jalan-jalan ke Aceh nanti kena gerebek. Di sana salah satu aturan yang diberlakukan adalah hukuman cambuk. Jadi ada kewenangan peradilan syariah yang di bawah kewenangan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut peradilan agama, dan pengadilan khusus di bawah peradilan umum sepanjang kewenangannya itu menyangkut kewenangan peradilan umum. Salah satunya kan urusan pidana, berarti dia tunduk di bawah peradilan umum. Di dalamnya juga bisa dibentuk adanya hakim ad hoc. Saya akan tunjukkan lah di satu video. Mudah-mudahan terlihat ya. Baik, baik, tes. Baik, itu tadi contoh apa namanya kekhususan yang berlaku di Nangro, Aceh Darussalam. Itu di bawah Mahkamah Syariah, Peradilan Syariah. Lalu kita ingin mengecek, kan tadi kita temukan, oh, putus. Sebentar. Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi eh, rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Nah, sekarang kita ingin tahu perkara tertentunya ini apa. Nah, perkara tertentunya
Ada 9 ini. Baik dari perkawinan. Perkawinan ini kan nanti kita akan bahas sedikit ya. Saya akan ingatkan saudara tentang undang-undang perkawinan. Saya nggak tahu dulu pernah diajarkan atau belum. Ada juga tentang waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Saya mendorong ya kepada mahasiswa saya. Jadi kita harus melihat juga masa depan itu yang berkembang itu apa. Salah satu bisnis yang akan berkembang nampak terus menaik itu adalah bisnis dalam lingkup ekonomi syariah. Maka peluang saudara untuk mencari kerja itu juga bisa tuh diarahkan ke sini. Karena ternyata nggak banyak tuh yang lari ke sini. Ini padahal peluangnya besar. Kan sekarang ada perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, leasing dan sebagainya itu kan. Itu lingkup peradilan ekonomi syariah. Jadi ini juga peluang satu sisi sebagai sarjana hukum untuk bekerja di wilayah terkait hal ini. Jadi ada 9 ini ya perkara, kalau perkaranya terkait ini maka disidangkan di pengadilan agama, bukan di peradilan negeri. Bukan di pengadilan negeri. Ya. Jangan salah, karena itu kompetensi absolutnya pengadilan agama. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan?